Ibu guru hebat. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada KKG Gugus 3 yang telah mau secara positif untuk bekerja sama dengan saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada SDN Garahan 1 yang telah memberikan tempatnya kepada KKG Gugus 3. Di sini saya akan melakukan aksi nyata saya, yaitu tentang pengimbasan aksi nyata modul 1.4 atau biasa disebut dengan diseminasi tentang implementasi budaya positif di sekolah. Jadi penerapan budaya positif di sekolah itu kalau di modul 1.4 kita ditugaskan untuk memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan yang lain. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan di sini saya akan perkenalkan diri dulu. Katanya kalau nggak kenal maka tak sayang, ya. Saya berasal dari Pasuruan. Ada yang pernah ke Pasuruan? Pernah? Rekreasi? Ya. Nanti kalau rekreasi ke Pasuruan boleh mampir di rumah ibu saya. Karena saya kan di Glenmore. Ya. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bangil tahun 2003. Selanjutnya di 2007 saya mengambil jurusan PGSD di Universitas Jember. Lanjut saya mengikuti program sarjana mendidik di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Tahun 2012 saya dikirim ke SD PPK Santa Maria Agni Sibil tahun 2013. Sebelumnya bekerja di RSDBI Jember Lor 3 selama 1 tahun. Setelah itu 1 tahun di Papua, saya mengambil PPG Perajab di Universitas Negeri Malang. Lanjut bekerja di SDN 9 Tegal Harjo di tahun 2016. Lalu di tahun 2018 mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah diterima di Jember di SDN Sidomulyo 9. Sekian deh perkenalan dari saya. Mungkin ada pertanyaan terkait diri saya? Tidak ada, ya? Ada yang lebih menarik sepertinya. Nah, ini dia. Tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai yang baik, yang positif. Kalau kita sebut sekarang itu sebagai kebajikan universal. Nah, untuk menerapkan budaya positif di kelas dulu, ya. Kita di sini akan belajar tentang konsep-konsep kuncinya dulu. Mulai dari perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, yang terakhir nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, ini bukan, kalau segitiga biasanya ibu-ibu mengacunya pada segitiga biru, ya kan? Nah, kalau segitiga restitusi ini akan berbeda, ya, bukan mengenai makanan, tepung-tepungan dan lain-lainnya. Untuk konsep pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini kita perlu merubah dulu cara pandang kita mengenai dunia, mengenai cara kita mendidik anak-anak, mengenai cara kita menghadapi berbagai karakter, entah itu anak, entah itu rekan kerja, entah itu atasan dan sebagainya.
Perubahan paradigma belajar merupakan perubahan cara pandang dan berpikir tentang sekolah dan murid-murid yang harus selalu mendapat keberpihakan maksimal. Jadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin ada perubahan, maka yang harus mulai kita rubah adalah diri kita sendiri. Nah, apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, kita perlu melihat bagaimana kita melihat dunia. Dan itu kita akan pelajari apa saja yang berubah. Dimulai dari teori stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu mungkin cara pandang yang dulu. Yang sekarang tentang teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, antara individu satu dengan individu yang lain itu pasti berbeda. Anak kembar saja pasti kebutuhannya berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Ternyata kalau sekarang kita harus merubah pandangan kita bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat misalnya gunung, ya, satu objek. Antara saya dengan Bu Nurul, mungkin yang dilihat itu kan beda, ya, beda persepsi. Kadang-kadang yang dilihat saya itu warnanya, yang dilihat Bu Nurul bentuknya, seperti itu ya. Padahal kita mungkin sejajar, tetapi tetap berbeda apa yang kita pandang. Lanjut, yaitu sampai mana tadi ya? Sampai mana kira-kira? Yang ketiga, ya, berarti fokus ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini adalah pandangan orang-orang zaman dulu ya. Biasanya yang sifatnya agak otoriter, seperti itu gitu. Nah, ternyata kalau sekarang ya, kita tidak bisa kan memaksakan seperti itu. Jadi kita harus menyadari ya bahwa kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita itu memandang dunia itu berbeda-beda. Jadi itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Tuh, monggo silakan. Yang haus silakan minum dulu. Oke, lanjut ya. Yang sebelah sana sabar dulu nggih, ibu-ibu. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah pandangan itu benar atau hanya sebuah ilusi? Punya atasan. Oke. Ya, nanti kita praktekkan ya. Apakah itu ilusi atau sebuah kebenaran? Nah, kalau yang teori kontrol yang sekarang ya, itu beranggapan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengontrol kita. Ya, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mengontrol kita. Yang bisa kita kontrol di dunia ini satu-satunya adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Itu adalah perubahan paradigma yang sekarang. Nah, ini ya. Yang dulu saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu kan otoriter, ya. Nah, sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang perlu disadari nanti. Mungkin kita ini kan nanti calon-calon kepala sekolah, ya. Ya, benar ya. Yang muda-muda ini ya. Nah, kita harus pahami kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil jangan sampai kalau bisa bersifat memaksa, seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu ya. Kebanyakan pemimpin-pemimpin zaman dulu ketika tidak bisa memasukkan pendapatnya atau
tidak bisa menjadikan anak buahnya atau bawahannya itu sama dengan dia, maka yang akan dia lakukan adalah memaksa. Padahal ada cara lain ya yang lebih mulia, yaitu dengan cara berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada win-win solution. Ya, itu yang terakhir. Model berpikir menang kalah kalau yang dulu. Kalau yang sekarang modelnya berpikir menang. Jadi harus sama-sama enak. Seperti itu ya. Untuk lebih memahami ini, saya memiliki permainan. Saya punya permintaan 2 sukarelawan maju, 2 orang saja. Siapa yang rela untuk bermain di depan? Apakah harus saya tunjuk? Tunjuk. Oh, tidak apa-apa Bu, meskipun ini tidak memerlukan usaha yang keras fisiknya. Siapa ya? Yang muda? Yang muda ya? Yang muda Bu Suci. Monggo Bu Suci. Bu Suci sebagai A, ya. Bu Suci sebagai A dan Bu Sita sebagai B. Ya. Untuk Bu Suci sebagai A, perannya adalah Bu Suci itu sekarang sedang memegang sesuatu yang berharga di tangan Bu Suci, ya, di kepal tangannya. Ini sesuatu yang berharga buat saya. Ya, dengan sekuat tenaga, Bu Suci ini akan mengepalkan tangannya. Tidak boleh ada yang membuka kepalan tangan ini, seperti itu ya. Sedangkan Bu Sinta sebagai B, tugasnya adalah dengan segala cara membuka kepalan tangan Bu Suci. Boleh dengan segala cara, mulai dari merayu, membujuk, atau dengan cara kasar. Bagaimana caranya supaya Bu Suci ini mau membuka kepalan tangannya? Siap ya? Bu Suci harus ini ya, bertahan ya, karena ini sesuatu yang berharga buat Bu Suci. Bu Sita juga seperti itu, merasa itu berharga, ya, merasa itu berharga, harus aku buka, seperti itu. Oke, mulai 1 menit dari sekarang ya. 1, 2, 3. Ayo Bu Sita dan Bu Suci. Apa ini maksud buka? Boleh dengan menggelitik, boleh dengan mencubit, boleh memukul. Seperti sinetron Indosiar. Bisa dilanjut? Sekarang saya punya pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah si A atau Bu Suci tadi membuka tangannya? Iya, tidak. Alasannya apa kira-kira? Karena itu sesuatu yang berharga buat dia. Sedangkan si B tadi gagal ya. Ya, alasannya? Kira-kira kenapa alasannya? Memaksakan diri. Kenapa bisa gagal? Kenapa dia tidak bisa membuka tangannya? Loginya kurang. Ya, kurang strategi. Iya kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan intinya, kira-kira sejatinya yang memiliki kendali untuk membuka dan menutup tangan itu si A, Bu Suci, atau si B, Bu Sinta? Sejatinya yang memiliki kendali ini membuka atau menutup itu siapa? Si A ya, Bu Suci.
Jadi sejatinya yang mengendalikan, yang punya kendali itu Bu Suci, si A. Sedangkan si B itu hanya apa? Merayu, membujuk, ya kan? Keputusan akhirnya ada di Ibu Suci, seperti itu. Jadi itu adalah paradigma baru tentang teori kontrol, ya. Jadi teori kontrol itu juga memiliki beberapa ilusi yang biasanya kita punya nih terhadap anak murid, ya. Guru mengontrol murid. Selama ini, apakah kita merasa bahwa murid itu bisa kita kontrol? Itu nyata atau hanya ilusi? Guru mengontrol murid. Bisa. Sejatinya itu bisa kita ibaratkan tadi, murid adalah si A, sedangkan guru adalah si B. Loh, lalu kenapa kok bisa murid itu mau sama kita? Kok bisa? Iya, seperti itu. Jadi murid bisa kita kontrol hanya karena dia mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Dia mengizinkan dirinya. Dia memberi izin kepada dirinya. Oh iya, saya mau disuruh Bu Guru. Seperti itu, ya. Lanjut. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Siapa di sini yang suka memberikan reward atau hadiah kepada murid? Wah, bagus ya. Kira-kira Bu Suci seringnya pas kapan? Saat apa memberi reward? Memberi makanan gitu. Itu kan kalau suka apa terus banyak. Ternyata banyak terus pas Kalau diberi hadiah mereka bersemangat, begitu kan, Dek? Nah, kira-kira pernah nggak ada saat di mana Bu Suci tidak memberikan reward dan mereka jadi tidak bersemangat? Ada? Jarang. Tapi pasti ada ya yang seperti itu ya. Dia semangat kalau ada hadiahnya. Nah, itulah ilusi ya, bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak. Itu hanya berlaku sementara, tidak selamanya. Ilusi selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Siapa di sini yang kalau ada muridnya yang bermasalah, biasanya itu pintar gitu, membuat muridnya itu merasa bersalah, menangis sampai mengaku. Iya, pernah nggak seperti itu? Pernah ya, sering ya. Saya juga sering seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita waktu itu melihat anak berhasil dia mengakui kesalahannya dengan menangis seperti itu? Bagaimana perasaan kita? Senang nggak? Senang kan? Iya, senang. Tapi ternyata itu nanti ada efek negatifnya buat diri anak-anak. Apa efek negatifnya? Nanti kita bahas. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kita semua tahu itu tidak benar, ya. Karena setiap orang itu punya hak loh, ya. Sekalipun itu dia masih kecil, belum dewasa, tapi dia punya pilihan-pilihan yang harus kita hormati. Lanjut, ya. Ada pertanyaan untuk ini? Lanjut. Bu, berarti seperti kelas 1 ya, tidak mau menulis gitu. Tidak boleh dipaksa, biarkan saja. Itu tadi, ada strateginya. Iya, ada strateginya. Yang selanjutnya itu disiplin positif. Nah, sekarang saya bertanya tentang makna disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa sih yang pertama kali kata atau rasa atau perasaan yang kita yang kita rasakan? Apa? Ketika kita mendengar kata disiplin, kamu harus disiplin. Dari kecil kita sering ya mendengar kata itu. Apa yang kita rasakan saat kita mendengar kata disiplin? Yuk. Nurut. Seperti pemaksaan berarti. Jadi rasanya bagaimana kalau dipaksa? Tertekan ya? Tertekan.
jadi disiplin itu identik dengan tertekan. Iya. Iya, jujur saja. Iya kan? Ya, benar ya. Iya, jadi kalau zaman dulu kita merasa disiplin itu kayak nggak nyaman kan? Tidak nyaman untuk kita. Iya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuka paradigma baru bahwa disiplin itu sebenarnya memiliki tujuan yang sangat mulia untuk diri kita. Seperti itu. Contoh misalnya, kalau mau naik motor itu ya biasanya kan ke anak-anak kita ngomong, ayo pakai helm, nanti ada bapak polisi. Ya kan, seperti itu ya biasanya ya. Alasannya karena ada polisi. Berarti kan di benak anak yang akan terbentuk adalah, oh aku pakai helm karena takut polisi, biar nggak ditilang. Ya kan, seperti itu kan. Padahal sejatinya helm itu penggunaannya untuk apa? Untuk keselamatan kita. Ya. Jadi yang kita tanamkan harusnya adalah ada nilai atau kebajikan universal yang harus kita tanamkan ke anak itu. Ya. Jadi dia paham. Ayo nak, kita keluar pakai motor, pakai helm ya. Karena kalau nanti tidak pakai helm, misalnya ya, naudzubillah kita kecelakaan di jalan, kepalamu tidak terbentur jalan. Jadi paling tidak mengurangi resiko yang lebih parah seperti itu. Jadi kan dalam diri anak terbentuk, oh jadi aku pakai helm itu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita sering-sering ketika kita mengutarakan suatu aturan, yang kita kemukakan itu bukan konsekuensinya, tapi why? Mengapa saya melakukan itu? Bukan how to, bukan untuk apa sih saya melakukan ini, bukan ya. Jadi kita harus menanamkan apa sih alasannya, kenapa saya seperti ini. Contoh misalnya yang gendut-gendut misalnya, pengen diet, seperti curcol ini ya. Jadi saya ini ingin ideal, apa yang harus saya lakukan ya? Nah seperti itu. Kenapa saya melakukan itu? Jadi kenapa itunya yang harus ditanamkan terlebih dahulu supaya motivasi intrinsik itu muncul. Kalau motivasi intrinsik sudah muncul, maka dia berubah menjadi disiplin positif. Jadi kata disiplinnya tuh sudah nyaman karena dia merasa, oh ini kebutuhan saya. Saya melakukan ini karena saya butuh, bukan saya harus, tapi butuh. Seperti itu ya. Nah, untuk disiplin positif ini yang akan kita tanamkan nanti karena kita ini memasuki kurikulum merdeka. Jadi disiplin-disiplin positif ini masuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah ini nanti karakter-karakter seperti ini yang diharapkan oleh pemerintah yang akan kita tanamkan ke anak didik kita. Motivasi perilaku manusia. Tentang motivasi ini ya sebenarnya agak mirip dengan disiplin yang tadi ya. Kalau motivasi itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, maka dia disiplinnya tadi berubah menjadi disiplin yang positif. Beda kalau motivasinya dari luar. Misalnya Bapak Ibu tadi kesini ya karena ada undangan KKG kan, ya pasti motivasinya kan berbeda-beda. Ada yang mungkin nomor 1, aku tak budal rek, engko aku gak enak dia kepala sekolah misalnya, ya jadi takut, ya takut hukuman, ya. Ada lagi yang 1, aku tak budal rek ono sangune. Nah, ya aku kok ketemu kanca-kancaku seneng suwi gak ketemu misalnya, ya kan. Ada lagi yang motivasinya, oh ini acaranya apa? Oh tentang apa tadi undangannya? Menyusun
mengejar, oh iya, aku kan harus bisa menyusun ini dan itu, intinya ingin menambah ilmu, iya kan? Itu motivasi orang tuh berbeda-beda. Nah, jadi untuk motivasi perilaku manusia itu untuk murid-murid kita, kalau sebisa mungkin kita tanamkan selalu bahwa motivasi dari dalam diri itulah yang paling penting. Bukan kamu melakukan ini bukan karena hukuman, bukan karena bujukan. Bagaimana supaya motivasi intrinsik ini muncul? Yang tadi, kita harus sering-sering ya memberikan tadi why tadi. Kenapa seperti ini? Ya, ada nilai, ada keyakinan, ada nilai kebajikan universal yang harus dituju. Jadi anak-anak sadar, oh iya ya, aku harus begini biar aku harus sering berlatih membaca supaya aku memang bisa membaca. Kalau aku bisa membaca, nanti aku bisa ini. Jadi faktor lainnya itu yang selalu dimunculkan. Kenapa? Bukan, nah kamu harus bisa baca. Kalau kamu nggak bisa baca nanti nggak naik kelas. Itu kan berarti kita memunculkan yang itu tadi membuat anak menjadi identitas gagal seperti itu. Dan itu efeknya tidak baik. Nah, di sini kita belajar tentang kebutuhan dasar. Kenapa kita harus tahu tentang ini? Karena nanti ini berhubungan ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ada beberapa kebutuhan dasar. Kalau di CGP Angkatan 7 itu ada 5 yang saya pelajari ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa kalau kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, ngantuk, tidur ya, bernafas. Apalagi kalau kebutuhan dasar? Sandang, pangan, papan. Pintar sekali Bu Sinta ini ya. Ya, berhak jadi kepala sekolah bentar lagi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi manusia itu butuh dicintai, butuh disayang. Oke? Penguasaan ini tentang kemampuan anak-anak dalam menguasai mata pelajaran di sekolah. Itu dia butuh loh seperti itu. Ya. Kalau dia merasa tidak menguasai, biasanya tambah males. Materi 1 tidak menguasai, lanjut materi 2 tambah pusing, seperti itu. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini menentukan pilihan. Misalnya Bu Guru memberikan kebebasan anak-anak untuk besok kita media pembelajarannya enaknya pakai apa ya? Pakai video Bu, pakai audio Bu, saya mau nyanyi Bu, kan macam-macam. Nah itu serahkan kepada anak-anak, berikan mereka pilihan agar kebutuhan dasar kebebasan itu mereka dapatkan. Selanjutnya tentang kesenangan. Ya, kesenangan itu ya macam-macam, ya. Macam-macam. Biar senang, ayo kita main dulu. Biar nggak ngantuk ya. Apa ya ini ya? Permainannya apa ya? Main tim hijau, tim hitam aja ya. Tim hijau dan tim hitam. Bu Sinta berpasangan dengan Bu Nurul ya. Atau Pak Hika? Ya yang mana? Bu Nurul aja ya. Silakan dipilih Bu Sinta. Ayo, duduknya berdekatan. Oh, Bu ini belum. Bu siapa namanya? Vika. Temani. Bu Guru. Oh, atau guru sama Bu Sinta. Pak Fitra sama Bu Nurul. Permainannya adalah tentukan dulu mana hijau, mana hitam. Tangannya disiapkan. Tangannya seperti kayak salaman, tapi tidak salaman. Monggo. Dengan pasangan masing-masing. Ya, makanya kan kamu butuh pasangan. Ini Bu Nurul. Ada. Seperti ini. Nah, praktek seperti ini. Yuk. Nah, seperti ini ya. Tentukan dulu mana hijau, mana hitam. Bilang aja namanya. Hijau, hitam. Sudah ditentukan. Oke. Kalau saya bilang hitam,
Maka yang hitam itu berusaha untuk apa namanya? Yang hitam berusaha memukul, yang hijau berusaha menghindar. Ya, ini latihan ketangkasan tangan dan juga fokus ya. Oke. Ya, dimulai ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yuk. Sudah ditentukan hitam dan hijau? Sudah ya? Hitam. Ada yang enggak? Yuk, fokus ya. Fokus. Ini Bu Guru kasihan nggak ada temannya. Kalau tahu ada RT nanti jadinya. Lanjut ya, siap-siap, konsentrasi. Kalau bisa harus kena mangsanya. Hitam. Ada yang sudah jadi korban? Ada yang sudah jadi korban? Lagi. Hitam. Hitam terus ya. Ini sepertinya yang hijau nanti dendam ini kalau. Hijau. Oh, ada yang biru. Sudah rileks ibu-ibu? Sudah semangat ya? Nah, ini tadi mengenai kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satu saja kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka pasti ada masalah. Seperti itu. Contoh, mana ada sih anak yang bisa fokus kalau dari rumah dia kelaparan? Bisa nggak kira-kira fokus belajar? Nah, berarti kebutuhan dasar mana? Kebutuhan dasar mana yang tidak dipenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Ada lagi misalnya anak yang broken home. Ya, kalau anak broken home biasanya ini rata-rata ya, selalu ada masalah dia di kelas ya. Entah itu murung atau kadang merasa sedih aja, bawaannya sedih. Nah, ini kebutuhan dasar mana yang tidak dipenuhi, tidak terpenuhi? Kasih sayang, dia kurang kasih sayang. Seperti itu. Jadi salah satu saja kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, maka pasti akan ada masalah. Jadi kalau kita menemukan anak yang bermasalah, sebisa mungkin yang kita tanyakan adalah ini, kebutuhan dasarnya kira-kira apa yang tidak terpenuhi dari 5 ini. Seperti itu ya, karena semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan ada motivasinya ya, seperti itu. Lanjut ke posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita kita lakukan. Ada macam-macam. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pengamat, dan ada sebagai manajer. Kita lihat dulu, kira-kira biasanya kalau kita menghadapi anak yang bermasalah, kita di posisi mana? Nah, yang nomor 1, penghukum. Penghukum ini ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Nah, seperti itu. Terus kalau penghukum itu dia tidak kalau menghukum biasanya tuh di luar dari kesalahan anak itu. Misalnya kesalahannya adalah datang terlambat ke sekolah, tapi hukumannya adalah lari keliling lapangan. Nyambung nggak dengan kesalahannya? Nggak nyambung. Disambung-sambungkan. Ya,
Nah, kalau penghukum itu tidak segan-segan memberikan hukum secara fisik, ya, atau verbal. Nah, itu tipe penghukum. Nanti ya aku kira-kira di mana nih? Dampaknya pada murid. Nah, murid menjadi pendendam. Hati-hati, ya, Bapak Ibu, hati-hati karena murid itu kan ya punya hati ya. Kalau hukumannya itu kadang keterlaluan, terus tidak sesuai dengan kesalahannya, itu timbul dendam. Loh Pak, saya kan datang terlambat, kenapa hukumannya harus membersihkan WC misalnya? Itu pasti ada pertanyaan. Anaknya cerdas kok, ya kan? Anak kita kan cerdas-cerdas sekarang. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya, suara cenderung lembut. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, seperti itu. Jadi pembuat rasa bersalah. Biasanya seperti ini. Kamu tuh gimana sih? Gitu. Kamu sudah dibiayai loh oleh orang tuamu ke sini. Mereka sudah berusaha sekuat mungkin, ya, mencukupi kebutuhanmu, ya kan? Memberikan kamu barang, memberikan kamu seragam. Kok kamu seperti ini, Nak? Ya kan? Kira-kira kecewa enggak orang tuamu kalau dengar kamu seperti ini? Seperti itu ciri-cirinya ya. Nah, terdengar menjiwai ya. Nah, guru mengatakan hal-hal tentang kesalahan yang seolah-olah hal itu membuat gurunya menderita. Jadi kita tuh, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu akan berdampak pada murid. Ya, mungkin kalau kita awalnya seneng ya lihat muridnya merasa bersalah, iya kan? Ayo ngaku. Soalnya saya juga seperti itu Bu dulu ya. Dulu. Sekarang pun kadang-kadang keceplosan, selalu keceplosan karena karakter ya. Jadi ada dampak pada murid. Murid merasa bersalah. Dia merasa dirinya tuh gagal. Iya ya, aku mengecewakan bapak ibuku, aku mengecewakan guruku. Seperti itu. Kita seolah-olah berhasil, tapi ada dampaknya. Dia merasa gagal. Ya, padahal murid itu kan harus memiliki dunia berkualitas. Kalau kita terus-terusan menyalahkan atau memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid ini merasa dia berada di luar dunia berkualitasnya. Seperti itu. Yang ketiga, ada sebagai teman. Nah ini, kalau teman itu friendly gurunya ya. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Misalnya seperti ini ciri-cirinya. Ayolah Nak, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Nah seperti itu. Ya, itu dia memposisikan dirinya sebagai teman. Memang murid itu akan merasa seneng ya, ada kayak merasa ada pelindung, ada teman, ada pelindung seperti itu. Tapi pada akhirnya dia akan bergantung. Ya, dia bergantung pada guru tersebut. Kalau ada masalah, larinya ke guru itu. Ya, dia tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dia tidak terbiasa karena biasa kita temani, biasa kita bela. Seperti itu. Yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini formal, orangnya datar ya. Suara datar, tidak emosional, tidak menunjukkan emosi apapun. Seperti psikopat ya. Tidak bersenda gurau, tidak bernada tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Nah, biasanya kalau pemantau ini cuma tinggal bilang, apa yang kamu langgar? Ini Pak, misalnya ini Bu. Oh, sudah tahu kan konsekuensinya apa? Ya, sudah tahu kan konsekuensinya apa? Ya sudah, silakan kerjakan. Nah, seperti itu. Tapi dia harus memantau akhirnya. Ya, misalnya ada anak yang terlambat tadi ya, selalu terlambat. Wah, curcol ya. Misalnya ada anak yang terlambat. Kalau posisi pemantau pasti kamu datang terlambat
Iya Pak, iya Bu. Apa konsekuensinya? Kamu sudah tahu? Iya. Apa? Saya harus di kelas 15 menit lebih dari teman-teman yang lain. Maka si pemantau ini harus memantau 15 menitnya dia gunakan di kelas atau tidak. Iya kan? Dia harus memantau. Dampak bagi murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Jadi karena yang ditanyakan konsekuensinya, ya sudah, dia tidak tahu tujuannya apa sih aku dihukum seperti ini. Ya pokoknya aku kerjakan, tapi tidak tahu tujuan di balik itu. Yang terakhir dan yang pasti diharapkan adalah sebagai posisi manajer. Jadi bukan kita tidak usah menunggu perlu buka kedai untuk jadi manajer ya. Kita sendiri bisa kok sekarang menjadi manajer, seorang manajer. Bagaimana sih cara menjadi sebagai manajer? Yang pertama, tidak emosional, suara netral, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Wah, keren siapa itu? Calon manajer. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Terakhir, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan nanti itu menggiring tanpa membuat murid merasa bersalah, ya. Tapi juga tidak membuat dia segan kepada kita, dia hormat kepada kita, ya. Lalu pertanyaan kita itu nanti menggiring kepada bagaimana sih memecahkan masalah ini bersama-sama, seperti itu. Nah, untuk agar lebih paham ciri-ciri dari 5 posisi kontrol ini, saya memiliki permainan. Ini ada kalimat-kalimat yang biasanya dikatakan oleh 5 posisi kontrol tadi, orang yang di posisi kontrol tadi. Jadi akan dibuka nanti. Saya bagikan acak. Kalau pemantau biasanya aturannya apa, konsekuensinya apa, nah seperti itu ya.
Apa entek tayo? Mau 30 menit, apa setiap 30 menit? Bagus. Paling ya. Tidak apa-apa wis iki apa. Lanjutkan. 1 jam kan? Oke. Terima kasih untuk ibu guru hebat yang sudah mau menjawab. Kita lihat dulu untuk posisi pemantau. Kalimatnya atau kata-katanya, apa konsekuensinya? Benar tidak? Kalau kata-kata seperti itu biasanya ada di posisi pemantau. Benar ya? Apa peraturannya? Yes. Apa yang kita yakini? Nah, ini yang kita yakini ini sebenarnya harusnya ada di posisi manajer. Kalau yang teman, lakukan ini demi bu guru. Nah, nanti bu guru dimarahi kepala sekolah. Nah, itu ayolah besti. Nah, sama muridnya seperti itu ya. Kalau penghukum, ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus dihukum. Nah, dia tidak mau tahu. Pokoknya anak ini harus dihukum, meskipun hukumannya tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat, nggak nyambung. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau pembuat rasa bersalah, ini kamu sudah membuat bu guru kecewa. Nah, ini ya. Jadi langsung itu muridnya merasa bersalah, merasa gagal dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk bu guru hebat yang ada di depan ini. Yes. Sip. Ya, nanti lagi. Nah, ini ada penjelasannya ya, perbedaannya itu ada identitas gagal dan identitas berhasil. Jadi, kalau di 5 posisi kontrol itu ya, yang diharapkan para guru zaman now ini memposisikan dirinya di 3 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama teman, ya teman boleh, teman tuh masih boleh, masih dimaafkan. Terus ada pemantau, itu juga masih boleh. Yang terakhir manajer, itu yang sangat diharapkan. Posisi manajer lah yang sangat diharapkan untuk kita perankan pada zaman sekarang. Kalau penghukum, pembuat orang merasa bersalah, itu kalau bisa dihindari. Nggih Pak Victor nggih? Siap. Soalnya tadi kan nggak menghukum katanya ya kan? Ya itu. Nah sekarang sudah ini nggih Bu, sudah paham ya? Oh aku masih di sini, ya posisiku masih di sini. Bisa jadi penghukum, ya bisa jadi pembuat orang merasa bersalah. Ya silahkan dijawab sendiri masing-masing dalam hati. Betul nggih? Ya untuk kedepannya diharapkan bisa meningkat. Misalnya saya biasa ini membuat orang merasa bersalah. Benar ini. Saya dulu itu bangga sekali kalau bisa membuat murid saya nangis, ngaku dengan apa yang sudah dia perbuat. Saya biasa diserahi kalau ada murid bermasalah, udah beliin aja yang ini, nanti beres. Iya, seperti itu. Dan saya merasa bangga dulu itu. Bangga sekali. Dan sekarang ketika sudah mempelajari modul 1.4, saya merasa ditampar-tampar. Ya. Jadi selama ini saya tuh salah gitu. Diharapkan setelah ini kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Seperti itu, ya. Mau kemana? Lanjut. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, ini merupakan cara baru bagi kelas atau bagi sekolah untuk menanamkan budaya positif. Ya, dimulai dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita di sini nanti akan praktek sebentar bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas. Nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing. Tujuannya apa sih? Yang pertama, menanamkan budaya positif yang akan menjadi dasar hidup bagi murid untuk selamanya. Karena dia yakin yang dulu-dulu itu kan aturan kelas. Ya, ada kesepakatan
kelas. Sekarang berkembang lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, tuh. Menjadikan keyakinan kelas sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang terpola, ya, sebagai wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid di kelas. Tuh, ini adalah tujuannya. Langkah-langkahnya, nih yang pertama, kita orientasikan pada siswa apa pentingnya kesepakatan kelas. Jadi kita bahasakan aja dulu, ya. Ini tentang kesepakatan kelas atau aturan kelas. Kalau biasa mereka menyebutnya aturan, tidak apa-apa. Oke, aturan kelas seperti itu. Jadi guru sampaikan dulu, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian tulis kelas impian kalian seperti apa. Oke. Pasti nanti jawabannya macam-macam. Pengen kelas bersih Bu Guru, pengen kelas yang banyak hiasannya, pengen banyak apanya ya, poster BTS, nggak mungkin juga ya. Jadi macam-macam. Bu Guru, saya pengen Bu Guru bahagia. Ada yang seperti itu jawaban murid-murid. Jadi kita ajak murid-murid itu membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kalau tidak diajak bersama-sama, nanti ketika melanggar, loh Bu Guru itu kan yang membuat Bu Guru bukan saya, kan seperti itu. Kalau anak zaman sekarang kan kadang jawabannya itu ada aja yang aneh ya, kritis. Banyak susunya beda ya dengan dulu, ya kan? Kita dulu makan singkong, makan tela, sekarang anak-anak makan sosis kan, sapi. Daging sapi, jadi beda, proteinnya beda. Nah, guru menampung ide atau gagasan, jadi ditampung semua, ditulis semuanya. Oke? Jadi impian kalian apa anak-anak? Boleh langsung aturannya, boleh. Aturan. Apa yang ingin kalian terapkan di sini? Misalnya anak-anak nanti menjawab, tidak boleh memakan permen saat guru menjelaskan misalnya. Gitu. Terus apalagi aturannya biasanya tidak boleh jalan-jalan ketika Bu Guru menjelaskan. Itu kan pasti anak-anak tuh ada aja yang boleh seperti itu, okay? Nah, untuk keyakinan kelas nanti kita bisa jabarkan secara umum. Kalau aturan kelas itu kan kalimatnya dilarang, tidak boleh, negatif semua. Kalau keyakinan kelas bedanya itu kalimat negatif kita jadikan kalimat positif. Dan kalimat dari keyakinan kelas itu bersifat universal. Okay. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita tulis. Misalnya tidak boleh tidak mengerjakan PR, berarti harus mengerjakan PR. Ya. Terus ketika meminjam barang harus dikembalikan. Ya. Terus misalnya ada lagi ketika piket harus melaksanakan. Nah, dari 3 aturan ini bisa kita tarik nilai kebajikan universalnya, yaitu bertanggung jawab. Nah, jadi umum, kalimatnya umum saja dan singkat seperti itu. Ini contohnya untuk kelas 1 ada nih. Ini ya, kalau kelas 1, monggo ini bisa dilihat. Kalimatnya seperti itu saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kata-katanya kan lebih halus, ya. Beda ketika setiap anak harus belajar. Beda kan? Rasanya beda ya. Ketika kalimatnya diubah, setiap anggota kelas perlu belajar. Oh, berarti aku belajar itu perlu ya. Aku butuh ya belajar, bukan harus. Jadi menumbuhkan ini aku butuh loh, seperti itu. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, ya. Oh, perlu ya, senang itu harus ya. Jadi di sini tugasnya Bapak Ibu guru ya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, mengerjakan PR, terus melaksanakan piket dan lain sebagainya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai,
Ya, enggak boleh. Ini biasanya tukaran, terus apa lagi? Olok-olokan nama orang tua. Nah, itu kan juga masuk di sini. Ya, jadi sifatnya umum. Dan kalau bisa keyakinan kelas itu sedikit saja. Ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin. Supaya apa? Supaya anak dan gurunya gampang mengingat. Oke? Ini nanti diperlukan ketika melaksanakan segitiga restitusi. Seperti ini. Nah, ini segitiga restitusi. Masih ingat dengan posisi manajer yang tadi? Masih ingat? Posisi manajer yang ditanyakan adalah apa yang kita yakini. Nah, ini yang akan kita jadikan pijakan. Kalau ada keyakinan kelas yang sudah dibuat, enak, ya. Jadi kita harus membuat dulu keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan kalau bisa keyakinan kelasnya sama, satu sekolah. Jadi enak ketika kita melaksanakan restitusi kepada siswa, memecahkan masalah kepada siswa itu jadi enak. Apa yang kamu yakini? Adakah keyakinan yang kamu langgar? Seperti itu. Nah, di sini sebagai manajer tadi, kita kan diharapkan untuk jadi manajer ya. Nah, ketika kita menjadi manajer dalam menghadapi masalah siswa, ada metode yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia pernah berbuat salah. Jadi di sini anak-anak tuh distabilkan dulu. Kalau anak-anak itu ketika marah, merasa bersalah misalnya karena membuat masalah, lalu kita malah memojokkan, ya mereka kan maka akan self defense ya. Mereka akan menutup diri, tidak mau terbuka. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, wah enak nih, ya kan? Mereka mau terbuka. Kamu kenapa misalnya? Ini ada contohnya ya. Contoh yang pertama segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah di sini di tindakan-tindakan yang salah itu divalidasi dulu. Ya, kira-kira tindakanmu yang tadi itu benar tak? Seperti itu. Untung ya kamu tidak berbuat hal yang lebih jauh. Gitu. Bu guru salut sama kamu. Karena dia tidak bertindak lebih jauh. Jadi dibesarkan dulu hatinya. Nah, setelah itu baru kita tanyakan keyakinan yang sudah dilanggar. Menanyakan keyakinan, ini akhirnya. Jadi kita harus punya dulu keyakinan kelas. Kalau nggak punya ya nggak bisa kita melaksanakan ini. Kita nggak bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu tujuannya seperti ini keyakinan kelas. Oke. Ini ada contoh. Ini dialog ya. Dialog tentang penerapan segitiga restitusi. Ini contohnya Rani itu datang terlambat. Kita sebagai guru kalau memposisikan diri sebagai manajer, maka kita lakukan 3 langkah yang tadi. Yang pertama menstabilkan identitasnya. Rani, apa Rani tahu kenapa Bu Guru memanggil Rani ke sini? Iya Bu, karena saya tadi datang terlambat. Coba ceritakan, kenapa bisa datang terlambat? Nah, karena saya semalam menonton TV Bu, jadi saya tidurnya larut malam. Nah, disinilah kita memasukkan, distabilkan dulu identitasnya. Oh begitu, iya Bu Guru pun juga akan lelah dan ngantuk kalau terlalu larut malam nonton TV. Nah seperti itu. Jadi kita kayak seperti iya ya, sama ya, seperti itu ya. Iya, Bu Guru juga akan ngantuk loh kalau seperti itu. Nah, monggo diselamatkan dulu yang perlu diselamatkan, biar tidak kepikiran. Bisa dilanjut ya? Ini adalah fase menstabilkan identitas, ya. Tidak Bu. Nah ini ketika ditanya, ayah
ayah ibumu tidak mengingatkan? Tidak, Bu. Nah, ya sudah, Bu Guru paham. Pasti Rani masih mengantuk karena menonton TV hingga larut malam. Dan akhirnya waktu istirahatnya berkurang. Untung saja kamu tidak bolos sekolah. Nah, itu tadi validasi tindakan. Ya, untung kamu tadi nggak bolos sekolah. Padahal sebenarnya kamu bisa loh. Nah, jadi dibesarkan. Oh iya ya, ternyata aku nggak buruk-buruk amat. Nah, seperti itu ya. Anak merasa iya ya, tidak berada di identitas gagal. Dia tidak berada di identitas gagal. Kita pertahankan dia seperti itu. Lanjut. Bu Guru salut dengan sikap beranimu. Kalau begitu, nah ini yang ketiga. Rani tahu keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Nah itu baru ditanyakan, kita masuk. Keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Tahu Bu, yaitu tepat waktu. Kebetulan memang keyakinan kelasnya ada kata-kata tepat waktu. Jadi enak sudah di situ. Ya. Benar, Rani melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tepat waktu, karena Rani tadi telat. Nah, kira-kira solusinya apa? Baru kalau sudah seperti itu, kita ajak untuk membuat solusi bersama-sama. Ya, saya akan nonton TV seperlunya, Bu, biar bisa tidur lebih awal. Nah, Bu Guru setuju dengan solusinya, bagus sekali. Kita berikan apresiasi karena dia sudah mau berpikir untuk memecahkan solusi dari masalahnya sendiri. Tapi kadang-kadang kalau di lapangan kita tanyakan seperti itu agak susah, Kenapa? Karena selama ini kita kan memang belum pernah mencoba ini. Namanya merubah paradigma baru itu memang butuh ketelatenan, butuh waktu untuk melakukan sesuatu yang baru itu memang butuh waktu. Awalnya pasti anak-anak itu diam saja. Saya juga sudah sering, Bu, mempraktekkan ini, maunya praktek seperti ini, teori seperti ini. Tetapi pada akhirnya ya sudah, kita sendiri yang cari solusi. Karena anaknya masih, Bu Guru biasanya bikin aku nangis, kok sekarang jadi seperti ini lah, kan seperti itu ya. Sebelumnya saya biasa membuat anak-anak itu merasa bersalah. Jadi ketika saya memposisikan diri sebagai manajer, ya kaget, Bu. Gitu. Jadi ya pelan-pelan kita ubah, gitu, Bu, Ya saya yakin kok Bapak Ibu guru gugus 3 ini hebat-hebat, pasti ingin berubah ke arah yang lebih baik. Mari kita sama-sama. Di sini saya cuma menyampaikan ilmu saja, sharing ilmu, bukan berarti saya yang lebih pintar, saya yang lebih berpengalaman, bukan. Karena di sini saya kebetulan ditugaskan untuk sharing ilmu ini ke panjenengan semua. Seperti itu. Ini ada beberapa pengalaman pembelajaran. Ini kemarin membuat keyakinan kelas, kalau sudah selesai keyakinan kelasnya dibuat bersama-sama, kita pajang di kelas. Jadi anak-anak itu ingat, oh ini keyakinan kelas kita. Bukan aturan, bukan aturan kelas, bukan juga kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu memuat tentang nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya itu tidak berhubungan dengan agama, ras, suku. Umum saja, umum. Bertanggung jawab, jujur, bisa, adil, menghargai, menghormati, keselamatan, apalagi kesehatan. Nah itu bisa dimasukkan. Nanti kalau keselamatan berarti kan siswa tidak boleh merokok misalnya, ya, atau kesehatan, ya, siswa tidak boleh merokok kalau siswanya suka merokok. Tapi kalau SD enggak, ya, biasanya itu untuk anak-anak SMK, biasanya seperti itu, ya.
Sampai di sini apa ada pertanyaan? Ini tentang penerapan. Ini penutup ya dari saya. Setiap anak itu unik, mulai dari cara berpikir, gaya belajar, hingga cara mereka memecahkan masalah pun beda-beda. Ya. Jadi sebagai guru ya, kita harusnya dengan penerapan budaya positif di sekolah, kita tuntun mereka menjadi insan yang memiliki karakter, profil pelajar Pancasila. Gitu. Terima kasih, itu dari saya. Monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan atau unek-unek atau ingin sharing. Monggo. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya bisa lempar ke yang lain yang lebih berpengalaman. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tanyain ya. Itu termasuk apa? Teman apa itu? Kalau untuk yang restitusi, segitiga restitusi. Enggak, maksudnya barusan dengan bilang kalau tidak ada yang bertanya, saya nanti yang bertanya. Apa ya kira-kira ya ini ya? Maksudnya mana? Memberi rasa mengancam ya. Oke, yang perlu saya tanyakan ya, itu refleksi dulu. Kita refleksi dulu. Dibiasakan sekarang itu kalau setelah kita memberikan pengajaran atau pembelajaran di kelas, kita lakukan refleksi. Oke, saya tanyakan di sini. Setelah apa yang kita sharingkan di sini, bagaimana perasaan Bapak Ibu, Ibu-ibu? Bagaimana perasaannya? Senang, bosan? Tidak apa-apa, bilang bosan tidak apa-apa. Nanti kita main lagi. Senang? Kenapa? Karena karena mendapat ilmu baru, begitu nggih? Ya, alhamdulillah rabbil alamin kalau begitu. Untuk mind map-nya ya, di sini ada konsep-konsep yang tadi ya. Jadi dari awal kita rubah paradigma kita ya, untuk mengimplementasikan budaya positif ini kita ubah dulu paradigma kita tentang anak. Ya, anak itu nggak bisa kita kontrol. Ya, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa kita kontrol adalah kalau kita ingin mengubah keadaan, maka yang kita ubah adalah diri kita dulu, ya, begitu. Nah, yang kedua, disiplin positif yang tadi. Ya, disiplin itu awalnya tidak enak kan, tidak nyaman untuk kita. Kenapa? Karena kita belum mengetahui tujuan mulia di balik itu. Jika ingin mengubah disiplin ini menjadi positif, maka kita harus menanamkan atau menjabarkan nilai atau tujuan mulia yang ada di balik disiplin tersebut. Oke. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi semua perilaku manusia pasti punya motivasi. Ada motifnya. Entah itu motivasinya takut dihukum, atau ingin penghargaan, atau memang dari dirinya sendiri. Aku memang pengen. Nah, seperti itu. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang tadi ada 5 deh. Kebutuhan dasar apa saja tadi? Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Salah satu saja tidak dipenuhi, maka pasti akan menjadi masalah. Akan timbul masalah. Yang kelima ada posisi kontrol. Ada 5 tadi. Apa saja yang pertama? Lupa, ngantuk, pengen makan. Lupa ngantuk Bu. Ayo Bu, apa ini Bu? Cepetan Bu. Sebagai penghukum, terus pembuat rasa bersalah itu menjadikan murid kita di identitas gagal. Kalau bisa dihindari 2 ini ya, penghukum dan membuat rasa bersalah. S2. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama teman, teman. Terus pemantau, yang terakhir yang paling bagus menjadi manajer. Ayo kita jangan kalah sama bosnya Tokopedia atau apa. Ya, kita juga bisa jadi manajer.
keyakinan kepada mereka. Itu ya. Nah, yang ketujuh adalah penerapan segitiga restitusi. Saya harap semoga setelah ini kita semua ya, bukan hanya saya ya, ya pasti semua satu gugus ya, menerapkan budaya positif di sekolah. Kalau hanya satu kelas percuma, harus serentak seluruh kelas, membuat keyakinan kelas. Okay? Jadi bisa menjadi keyakinan sekolah seperti itu. Okay, itu saja dari saya. Matur nuwun sekali atas waktunya, atas kesediaannya mendengarkan saya, yang sebenarnya saya juga masih fakir ilmu, Bu. Okay? Semoga setelah ini kita bisa menjadi pribadi guru yang lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Monggo silakan dilanjut Bu Sinta untuk acara selanjutnya. Saya tutup dulu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Beri aplaus dulu dong Ibu. Semoga yang disampaikan Bu In tadi dari awal hingga akhir memberikan kita ilmu baru, kemudian